Iya, kita tuh kemarin teman-teman waktu kita datang awal, kita tiba-tiba disuruh masuk sama pas pampres. Kita disuruh masuk tanpa tas, kemudian tanpa HP. Jadi kita cuma masuk pakai ID card aja. Kemudian waktu sampai di dalam, ternyata Pak Jokowi minta ketemu sama kita. Katanya mau menunjukkan ijazah aslinya gitu, khususnya ke wartawan gitu. Tapi jadi kan kita masuknya tanpa HP, tanpa kamera sama sekali, seperti itu. Tapi memang ada permintaan untuk tidak didokumentasikan. Iya, begitu waktu kita masuk, Pak Jokowi bercerita bahwa, Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau itu memiliki niat untuk menunjukkan ke kita ijazah aslinya itu semalam sebelumnya. Jadi sebelum menunjukkan, beliau bilang ke kita jangan difoto ya, seperti itu. Jadi kita ya nggak membuat fotonya, tidak ada dokumentasi sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para netizen di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan Opini Heri. Ini sudah masuk ke episode yang ke-5. Masih bersama Bang Heri tentunya. Selamat malam Bang Heri. Malam juga. Sehat-sehat Bang Heri. Alhamdulillah sehat banget. Langsung saja nih Bang Heri. Iya. Kemarin perkenalkan kamu yuk. Nggak usah, nanti Vira malah repot. Oh iya dah. Baju lah gitu. Ya, Terus? Jadi gini Bang, kemarin tuh dengan Bang Heri habis melakukan aksi ya Bang. Geruduk rumah Jokowi. Iya Pak Jokowi. Tolong bisa digambarkan nggak Bang suasananya seperti apa? Suasana pada saat ada aksi geruduk di rumahnya Pak Jokowi, itu kita membersawai teman-teman, yaitu bersama mereka-mereka TPUA. TPUA itu apa Bang? Tim pembela ulama dan aktivis. Ulama dan aktivis. Berikutnya kita singkat TPUA begitu. Iya, itu pimpinan Pak Egy Sujana. Tapi beliau kan ternyata mengalami kendala di jalan, dan informasinya memang itu ada sabotase sih informasinya. Wong itu katanya ini di jalan nggak bisa istilahnya ditahan sama aparat. Itu sebelum ke UGM juga sempat. Itu dia, iya, sebelum ke UGM sampai akhirnya sekarang itu nggak bisa ke sini. Tapi dia di situ juga hadir teman-teman yang lain seperti Ibu Tifa, Fadilahnya juga ikut itu. Jadi itu yang poinnya. Ya situasinya aman, nyaman dan terkendali begitu ya. Memang agak sedikit tegang karena di situ ada pasukannya Bapak Jokowi. Jadi mereka-mereka yang mencoba untuk mengetahui ijazah asli Pak Jokowi berhadapan dengan mereka-mereka para pendukung Pak Jokowi, dalam hal ini seperti relawan Pak Jokowi, juga ini mereka-mereka yang masuk dalam Silker Hercules itu ya. Jadi agak Hercules yang kemarin dikabarkan sehari sebelumnya tiba-tiba mendadak datang ke Solo. Itu juga sebuah pertanyaan. Kenapa pas banget ada acara geruduk TPUA di rumahnya Pak Jokowi, tiba-tiba datang begitu. Seolah-olah kok kayak dipersiapkan, ini loh buat menghadapi kamu, saya tugasin buat menghadapi ini gitu. Aneh loh Pak Jokowi ini, tambah aneh. Artinya kalau ini didatangkan itu preman. Gimana ya, aneh aja, lucu. Terus gini Bang, kemarin aksi saya mendapat informasi berlangsung sekitar mulai pukul jam 9 pagi sampai sekitar hampir mau zuhur itu ya, jam 11. Selama aksi berjalan mungkin suasananya kondusif seperti yang Bang Heri sampaikan tadi. Cuma sudah adakah titik temu sih Bang dari aksi tersebut? Atau memang semuanya masih tanda tanya, dan bagaimana? Apakah ada perwakilan yang sudah bisa masuk atau seperti apa? Iya, kalau titik temu nggak ada sih yuk, tetap aja nih, nggak namanya kayaknya dua kutub ini ya. Satunya ingin mendapatkan keaslian ijazah Pak Jokowi, yang satunya lagi dari pihak Pak Jokowi sepertinya ingin kayak diserang gitu loh. Aneh juga ya. Seharusnya kalau Pak Jokowi bener gimana nih? Aman, nyantai kan, santai. Diserang kan? Itu dalam arti Pak Jokowi seperti melakukan aksi defensif begitu ya Pak? Iya, ini kayak Pak Jokowi diserang. Apanya diserang ya? Masalah ijazah itu kan setiap orang punya kan? Iya, pasti. Nggak perlu pusing-pusing amat gitu ya.
Tapi mungkin ada indikasi atau ada hal-hal lain yang disembunyikan kali ya. Kok sedemikian repotnya menghadapi seperti ini? Harusnya kan simpel banget, iya kan? Gimana menurutmu Yuk? Sebenarnya memang agak sedikit janggal sih Pak. Kemarin kan saya lihat baca artikel tadi pagi, bahkan itu kesannya kalau beliau tuh melakukan 2 kali pertemuan, 1 kali dengan perwakilan dari TPUA dan 1 kali yang katanya itu dengan perwakilan dari wartawan. Yang dari TPUA tidak dikasih lihat, yang dari wartawan dikasih lihat. Itu gimana ya? Kok malah dibedakan seperti itu? Padahal kan kita yang dari TPUA kan yang menuntut, bukan kita yang mencari tahu, wartawan. gitu. Kalau wartawan sih haknya dia mencari tahu, tapi kan kita dalam hal ini kan yang bermasalah kan mereka para TPUA ingin mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi itu. Kamu takut ya, Wi? Takut gimana? Bahas kayak gini agak takut gitu. Ngeri-ngeri sedap sih. Ngeri-ngeri bukan sedap. masalah takut agak gimana ya, maksudnya takut aja nek besok tiba-tiba ada laser nyolot ke mata nanti. Nah, tahu-tahu nanti ada kalau enggak Intel masuk pura-pura beli ya beli besok di ayam kita. Serasi tetap. Alhamdulillah. Ya, intinya begini sih, menurut saya simpel sekali ya. Pak Jokowi cukup bangga, harusnya cukup senang, cukup happy karena apa, kedatangan mereka orang UGM yang notabene teman mereka sendiri gitu ya. Kalau bisa dibuktikan, dirangkul mereka ya, sambil ketawa-ketawa, kita sama-sama orang UGM nih, asik kan? Nah, alhamdulillah kalau Sesama ketemu alumni sini, ya, iya sesama alumni UGM, kan mereka Dr. Tifa itu juga alumni UGM, terus seperti Roy Suryo juga alumni UGM. Jadi lo ketemu artinya asik, enak ini ya, bisa ngobrol bareng, asik. Ini kok kayak malah berlainan kutub gitu ya, ada apa ini ya? Nah, meskipun statement dari UGM pun masih kekeh bahwa itu yang benar-benar Jokowi masih benar-benar kuliah di sana dan punya ijazah dari sana. Iya, harusnya kan bangga ini ya, senang ya, didatangi sama orang-orang UGM juga gitu ya. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Terus setelah ini Pak, muncul gugatan baru bahwa di Pengadilan Negeri Solo Jokowi sudah digugat lagi begitu. Bahkan sekarang kan Jokowi juga sedang menyiapkan langkah hukum ke depannya untuk menggugat balik para penggugat ini. Nah, kok semakin ini panjang gitu Pak? Berita ini saya pikir selesai. Ekonomi kita tuh sudah sulit dan kita dipertontonkan dengan hal kayak gini. Dia urung kepayan loh Pak. Piye nasibnya bisnis kayak gini iki? Astagfirullah. Kau kira kami yang pusing? Saya yang paling pusing. Oh, pusing. Aku ya pusing ya. Oh iya, oke lah. Ya ini memang keadaan seperti ini kita hadapi bersama. Tetap dengan semuanya dengan maju dengan tenang, dengan ya tetap adem ayem lah. Karena apa, situasi seperti ini sebenarnya merasakan keadaan seperti ini. Tapi untuk kasus ijazah palsu Pak Jokowi, entah palsu atau tidak, itu yang berkembang. Tapi iya memang benar juga. Semakin kisi semakin kayak panas itu. Baru saya pikir udah selesai loh ini. Malah tambah kayak apa ya? Trending kedua kan yang hari ini. Iya, trending kedua. Padahal sekarang tanggal 17 April 2025. Nah, peristiwanya masih sudah 2 hari yang trending. lalu padahal. Yang lucu tuh gini nih Pak. Ada statement dari wartawan yang kemarin katanya turut diundang masuk itu, ada pertanyaan kenapa waktu di foto ijazah SD, SMP, SMA itu nggak pakai kacamata, sedangkan ijazah dari UGM itu pun pakai kacamata. Kemudian ditanya kenapa dilepas, itu alasannya katanya kacamatanya pecah Pak. Masuk akal nggak sih Pak kayak gitu tuh? Gimana ya? Pak? Kalau kita orang satam saja ketawa terhadap itu ya. Biasanya kalau orang minus tuh makin hari makin minus. Makin tambah. Iya. Harusnya pertama minus min setengah, min 1 setengah, harus tambah minus. Kemudian kalau pecah kok jadi sembuh. Ini Aduh sih Pak, level tuku. Itu masih tertekan. Mana sih? masih sambung juga. Sorry Pak, mau enek wong tuku ya. Alhamdulillah laris ki Pak. Iya Pak, lanjut Pak. Sampai kacamata pecah mau piye Pak. Resikonya YouTuber bakulan ayam goreng ya kayak gini Iya, ini Pak. ya. Iya. Rekaman pedot dalan yo biasa. Wis ora apa-apa ling tetep bisa mangan. Ra kita ngawit dadi YouTuber ya urung enak hasile. Nah, iya.
Heeh. Lanjut Pak, lanjut. Heeh. Oke, tadi mengenai kacamata memang agak aneh ya. Kita sebagai orang awam tuh ngelihat aneh. Biasanya kalau yang minus itu tambah minus. Enggak, kemudian minus-minus sudah tebel, pecah malah sembuh. Nah itu loh. Kacamata pecah Heeh. itu bukan cari gantinya, tapi Heeh. malah ternyata ya udahlah pecah. Heeh. Mataku udah sembuh kok. Heeh. Kayak film Spiderman loh Pak. Iya juga ya, Pak Jokowi. Hati-hati loh Pak Jokowi. Apapun pernyataan Pak Jokowi ini jadi corong semua orang ini. Artinya menjadi data gitu sekarang ini ya. Aneh saja sih Pak Jokowi. Tapi kalau benar biasanya juga ada tim forensik kan, yang kemudian nanti juga bisa mempelajari lebih jauh, lebih detail itu ya kenapa sembuh. Mungkin karena kacamata itu punya khasiat apa, akhirnya menyembuhkan ketika pecah, boleh jadi. Atau tapi ada nanti penjelasan ilmiahnya tentunya ada gitu ya. Terus tadi mengenai Pak Jokowi ternyata digugat lagi sama Pak Taufik gitu ya yang di Solo itu ya. Ya memang jujur aja sih, memang ijazah Pak Jokowi ini misteri banget sih. Gimana gak misteri ya? Orang Pak Jokowi aja menanggapi juga misteri, artinya semakin apa aneh gitu ya. Seharusnya kalau memang benar sekolah, benar lulusan UGM itu happy fun aja ya. Harusnya kan ada kebanggaan Pak. UGM itu bukan kampus yang jelek, UGM itu bukan. bahkan termasuk kampus favorit. Iya, saya kalau digugat seperti itu tambah apa ya, bangga aja. Teman-temannya ketika ini dirangkul aja semuanya. Memang itu faktanya teman-teman mereka, teman-teman UGM gitu ya. Ini kok malah sesama teman UGM jadi kagak percaya nih. Sesama alumnus Alumni, mungkin iya. beda angkatan ya. Oh iya, beda angkatan kalian. Tapi aneh saja menurutku yuk itu yuk. Kemudian ada beberapa kejanggalan juga sih Pak, sing menurutku dari aksi yang kemarin. Yang pertama mengenai apa namanya, dari perwakilan TPUI yang justru tidak dikasih lihat apapun. Dan kemudian dari wartawan, mereka dikasih tahu ijazah dari SD sampai kuliah, tetapi tidak boleh mendokumentasikan dalam bentuk apapun. Iya, Bahkan masuk pun foto, tidak boleh bawa video tidak boleh. tas, HP, buku catatan pun segalanya tidak boleh. Itu sangat janggal sekali kan. Aneh ya. Aneh banget. Aneh sih Pak Jokowi. Tidak usah aneh-aneh, Pak Jokowi biasa saja lah. Ya apa ya, kita semakin aneh nanti semakin sulit juga bikin keanehan-keanehan lagi gitu ya. Yang biasa aja, alami saja. Dulu saya kenal Pak Jokowi lugu loh ya, polos apa adanya. Ini kalau seperti ini samarnya udah beda nih. Banyak apa ya, trik-triknya atau apa, termasuk triknya bahwa apa ijazahnya cuma bisa ditonton oleh wartawan dan nanti di pengadilan. Itu trik apa sih ya? Aneh gitu aja. Kok kenapa harus diperpanjang lagi begitu? Kasus ini kan berjalan udah sekitar 2 tahun semenjak pertama kali dimunculkan oleh Bambang Tri dan Gus Nur kan. Sampai sekarang sudah 2 tahun dan sepertinya kayak nggak berujung gitu loh Pak. Kita masih punya kasus-kasus penting seperti pagar laut yang mungkin harus kita bahas, atau kita tuh sebenarnya banyak kasus yang lebih penting, tapi ternyata kasus ijazah ini pun masih menyita perhatian masyarakat gitu. Tapi benar juga ya, mungkin ada hubungannya dengan pagar laut belum ya? Karena apa? Pagar laut itu kan Cina-Cina aguan. Itu kan memang pengen menguasai lini-lini kekuasaan kan. Artinya ketika kemudian Jokowi tersandra oleh ijazah, sebenarnya ini disadari betul oleh mereka oligarki ya, supaya apa, ketika itu senjata sudah didapat oleh tersandra itu, Pak Jokowi bisa diarahkan kemana-mana kali itu loh. Artinya Pak Jokowi mau tidak mau dia harus ikut dengan oligarki. Ini oligarki aja kita libatkan loh yuk. Kalau kita libatkan lebih ekstrim lagi. Ini oligarki masih senang-senang ini, mereka Cina-Cina semacam aguan CS itu senang-senang karena apa? Kita rakyat dibenturkan sama rakyat nih. Jokowi dibenturkan dengan rakyat. Berarti ini apa gimana ya Pak ya? Kalau kemarin kan kesannya Jokowi itu jadi bonekanya oligarki kan. Sekarang kesannya seakan dibiarkan ya udah. Oligarki di gue cari solusi buat cari yang lain gitu. Iya benar. Betul sekali. Ini kalau dalam hal ini oligarki senangnya apa?
mungkin masalah pagar lautnya sedikit teralihkan gitu ya. Dan korbannya nih Pak Jokowi diubrak-ubrak bener nih, dirujak bener ya. Tapi ya enggak tahu lah, kita berharap sama Tuhan sama Allah saja yuk, karena apa, kita sulit sekali untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini secara real, dalam arti dari mana sih mau kita selesaikan masalah bangsa ini, tentang kemiskinan, pembodohan, tentang ekonomi yang lemah, tentang pengangguran yang luar biasa. Bingung gitu ya, mau dari mana gitu ya. Lu ngeditku kangenan ketahuan nae, Pak. Oh ngono. Sambung sesuk video Oh, baru, gak apa-apa. Ora apa-apa wis, aku ya mumet iki soalnya Soal Pak. dodolan barang ya, Pak. Iya. Aku ngedit 15 menit ini rada kemun-kemun. Ya udah deh, Terus besok lagi. Besok lagi kita Makasih ya bahas. netizen ya udah menonton. Besok kita mau bahas apa dulu, Pak Katis ya? Kayaknya kayaknya ini masih hangat, masih panas sih yuk pagar Ijazah. laut ini. Ijazah palsu maksudnya. Tapi nanti akan selalu kaitkan dengan pagar laut loh yuk, kayaknya. Ini ada hubungannya dengan Jadi Cina-Cina seperti itu, hulunya akuan itu sebenarnya pagar laut gitu ya. iya. Tapi kayak sungai bercabang-cabang. Ini mau kemana-mana pokoknya Indonesia jadi rampak, Indonesia jadi porak-poranda ini ya mereka itu gitu. Itu mungkin lama nanti yuk gitu Oke, ya. sip Bang Eri, terima kasih waktunya. Oke, Makasih sip, rekan netizen. yuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.